Kalau sudah imannya kuat, kemudian sudah dekat dan ingin mendekat pada Allah, ayo belajar tasawuf. Baru nanti kita masuk ke Fathur Rahman dan Kanzul Ma'rifah. Belajar tasawuf itu ada 3 level. Ada kelas mubtadi', ada kelas mutawassit, ada kelas muntaha. Kelas mubtadi' itu begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal. Kelas mubtadi' yang pertama harus dilakukan adalah nggarap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riya, ujub, kibir, ghadab, tamak, dan lain sebagainya. Oke, bismillah kita mulai. Yang pertama perlu diteladani dari Syekh Muhammad Arsyad. Setelah dia kembali dari Mekah, dikasih tanah oleh raja, dia tidak cuma ceramah dakwahnya, tapi pakai istilahnya beliau sendiri, Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan-lahan mati. Jadi tidak sekedar minta fasilitas, dibangunkan pondok atau dibikinkan tempat tinggal, tapi beliau sendiri membangun masyarakat yang pertama-tama membuat tanah produktif, bikin irigasi, bahkan ceritanya beliau bikin sungai. Mitosnya saat itu dia bikin sungai pakai tongkatnya. Tongkatnya diseret sekian puluh kilo dan seretan tongkat itu nanti hari ini jadi sungai. Namanya Sungai Tuan. Daerah yang dia tempati nanti pondoknya namanya Desa Pagar Dalam. Oke, penghasil limau sampai hari ini dari sana. Itu jasa-jasanya Syekh Muhammad Arsyad. Jadi Ihya'ul Mawad, memberdayakan masyarakat lewat bercocok tanam dan irigasi. Jadi itu yang dilakukan sampai luar biasa besar nanti pondoknya dan desanya jadi makmur. Jadi lahannya jadi produktif. Dan ya di antara karomahnya tadi dia bikin sungai. Cerita-cerita karomahnya Syekh Muhammad Arsyad ini ya ndak kalah sama Abdul Hamid tadi. Waktu di Batavia dia sempat dites oleh Gubernur Jenderal Belanda. Dia diuji. Jadi Gubernur Jenderal Belanda ini membawa kelapa. Diuji Syekh Arsyad, kelapa ini isinya apa? Jawabnya Syekh Arsyad, isinya ya kelapa. Cuma kelihatannya di kelapa itu ada ikannya. Diketawain sama Gubernur Jenderal Belanda. Kamu sekolah di mana? Mana ada ikan di dalam pohon kelapa? Tapi begitu dipecah, dibuka, ya benar memang. Di dalam kelapa itu ada ikannya. Dari situ nanti Gubernur Jenderal Belandanya kagum dan antara lain itulah nanti yang beliau dikasih gelar Tuan Haji Besar. Jadi karomahnya banyak yang dikenal. Nanti kalau teman-teman jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, mungkin MJS Project mau ke sana, ya silahkan mampir ke makom, termasuk salah satu makom wali yang rame kalau di sana, di daerah Martapura. Oke, bismillah ya, itu salah satu jasanya. Kita awali sekarang pikiran-pikiran beliau. Yang pertama, jadi jangan salah ya, Syekh Arsyad ini fikihnya fikih Syafi'i. Tasawufnya ya tasawuf Sunni. Lebih dekat ke Syekh Qusairi, lebih dekat ke
Imam Ghazali. Ya. Dia tidak terlalu berorientasi ke gaya wujud dia. Jadi pikiran-pikirannya cocok untuk orang-orang awam. Yang biasa-biasa kayak kita lebih nyambung. Tidak terlalu jelimet filosofis. Meskipun saya bilang tadi, konotasi ke arah sana sebenarnya ada kalau kita jeli. Ya, karena lagi-lagi dia kan murid dari Torekot Samaniyah. Yang pertama tentang iman. Dasar ya, nanti iman, tauhid. Cuma dengan pemahaman yang dalam. Tidak seperti yang kita hafalkan selama ini. Itu bedanya ulama sama kita. Kita itu kan selama ini seolah-olah ngerti iman itu apa, Islam itu apa, tauhid itu apa. Yo apal sih kita definisinya, tapi kedalamannya kita tidak nyampe. Dan beliau-beliau para ulama inilah yang lebih ngerti. Makanya jangan underestimate kalau ada buku-buku yang judulnya iman, judulnya tauhid, judulnya takwa. Biasanya kalau ada kalimat-kalimat ini kan kita nganggapnya ala wis bosen. Tiap hari juga iman, tauhid, iman, Islam, ihsan, apa itu? Wis belenger, kamu merasa wis hafal, wis iso kayak gitu itu. Apa ya? Kita lihat ya, kita masuk ke tema-tema populer ini tapi lebih dalam. Yang pertama katanya Syekh Arsad, ingatlah esensinya iman itu tasdik, pembenaran dalam hati. Selama ini kita menghafalkannya iman itu keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan, dilaksanakan dalam perbuatan. Iya, itu tidak salah. Cuma esensinya adalah keyakinan dalam hati. Apa ucapan sama perbuatan tidak masuk, Pak? Boleh masuk. Dan sebaiknya memang masuk, seharusnya memang masuk kalau imannya ingin sempurna. Tapi esensinya tetap keyakinan. Jadi ucapan sama perbuatan itu penyempurna. Tidak esensial. Kenapa? Kenapa tidak esensial? Karena orang bisa nggak mengucapkan. Kalau pengucapan juga esensial, berarti yang belum mengucapkan belum beriman. Orang bisu gimana? Orang nggak iso bahasa Arab, nggak bisa ngomong gimana? Anak kecil gimana? Kamu yang nggak fasih gimana? Nggak. Kamu boleh mengikrarkan. Pengamalan juga begitu. Kalau pengamalan masuk kategori iman, orang yang tidak mampu gimana? Orang yang pinginnya sholat tapi urung hafal, Fatihahnya nggak hafal, caranya nggak ngerti. Apa kita anggap dia belum beriman? Maka katanya Syekh Arsad, ndak, iman itu esensinya tasdik, keyakinan. Yang keyakinan ini dimanifestasikan, disempurnakan oleh kata-kata dan perbuatan. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh diucapkan dengan kata, dilaksanakan dalam perbuatan, nanti keyakinannya belakangan. Tidak boleh dibalik. Sudah syahadat, sudah Pak. Yakin benar Allah itu ada. Tidak tahu Pak, itu kan. Oh ya berarti belum beriman. Sudah sholat, sudah. Diterima nggak? Kira-kira sholat itu ketemu siapa? Tidak tahu ya. Biasanya sholat ya sholat aja. Tidak yakin isinya sholat apa saya juga. Itu berarti imannya nggak ada. Esensinya tidak ada. Jadi esensinya itu keyakinannya. Jadi cintanya dulu baru apel, baru WA, baru kirim surat. Nggak bisa dibalik. Meskipun kamu apel, kamu kirim surat, kamu mention tiap hari, tapi sebenarnya tidak ada rasa di sini, nah itu nilainya tidak ada. Gitu loh. Harus ada isinya dulu, esensinya dulu, yakin dulu. Orientalis itu beberapa
masuk ke Islam, nyamar, ya sholat, ya haji, kayak senu orgronya. Tapi tidak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting. Itulah pencitraan. Jadi kalau kamu bingung pencitraan adalah kata-kata dan perbuatan tanpa keyakinan. Tidak muncul dari dalam. Jadi katanya Syekh Arsyad, esensi iman itu tasdik. Landasannya apapun nanti adalah pembenaran dalam hati. Itu diingat-ingat. Tanpa ini semua tidak ada nilainya dalam Islam. Oke, jadi esensinya di hati, operatif dalam kehidupan sehari-hari lewat kata-kata dan perbuatan. Tidak kayak dia mengkritik Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, perbuatan itu amalnya termasuk esensi. Logikanya Mu'tazilah dibalik. Kalau tadi kan apel, ngirim WA, kalau tidak ada rasa di sini itu tidak ada artinya. Kalau Mu'tazilah dibalik, meskipun ada rasa di sini, tapi apel tidak, ngirim WA tidak, titip salam juga tidak, itu tidak ada artinya. Ya terserah kamu milih yang mana. Jadi ada cinta di sini tanpa WA, tanpa mention, tanpa antar jemput, tidak apa-apa. Atau tidak ada cinta, tapi kamu WA, kamu mention, kamu antar jemput. Kalau Mu'tazilah, kalau tidak ada amalnya, tidak ada gunanya iman. Kalau di kita, cintanya dulu, imannya dulu, amalnya itu manifestasi. Amal ini kan bisa ya, bisa enggak, tergantung situasi. Tapi kalau keyakinan harus ada. Enggak boleh enggak. Jadi ini yang kemarin cuma kita apalkan saja. Pokoknya iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Kalau itu level tidak setara. Jadi tasdiknya dulu, setelah itu baru ngukur kata-kata dan perbuatannya. Nah, setelah itu, karena ini kita ngambil dari Kanzul Ma'rifah, yang kita lakukan apa? Taqarrub. Kalau yakin sudah, yuk kita mendekat yang kita yakini. Namanya taqarrub. Nanti dalam teorinya Syekh Arsyad, taqarrub itu ada dua gaya. Ada gaya murid, ada gaya murad. Murid itu dari kita. Aku ingin mendekat ke Allah. Aku ingin akrab sama Allah. Aku ingin jatuh cinta pada Allah. Aku ingin, itu murid namanya. Dari kita. Gerennya dari kita. Terus kita naik. Semoga upayamu jadi murid melahirkan murad. Karena kalau tidak melahirkan murad, berarti kamu belum sukses kemuritannya. Murad itu apa? Akhirnya balik. Allah juga menginginkanmu. Kamu ingin pada Allah. Yang kedua, Allah menginginkanmu. Makanya dalam teorinya Syekh Arsyad, makom murad ini lebih tinggi daripada makom murid. Cuma kita jangan GR bahwa sekarang saya sudah murad, Pak. Enggak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu berarti belum. Berarti masih murid. Ya enggak apa-apa kamu merasa masih murid. Semoga nyampe ke murad. Murid itu semacam makom yang kita usahakan. Kalau murad itu kayak akhwal, dikasih oleh Allah. Jadi kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat 2 langkah. 10 langkah, 100 langkah. Ketika jadi murid kamu sukses, pasti kamu akan jadi murad. Kalau kamu mencintai Allah,
Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah bukan tidak cinta, menunggu cintamu. Ya, karena cintanya Allah itu sejati. Tidak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu. Hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah. Oke, jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita, itu takarrub jenis pertama. Atau dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murad, yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua, kemungkinan-kemungkinan untuk naik level lebih tinggi itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu. Nah, itu takarrub. Jadi kita muhasabah terus, kita cek diri kita terus, ini Allah sudah dekat apa belum ya? Kalau Allah belum dekat, itu bukan karena Allah nggak mau mendekat, tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah. Ya untung kalau itu sayang sama kita. Kalau enggak sudah diprek sejak lama kamu. Allah mendekat-dekat terus, tapi kamu menjauh-jauh terus. Yo, contohnya menjauh itu banyak. Kamu sendiri yang ngerti. Segala yang kamu lakukan, yang sekiranya Allah itu tidak suka, tidak berkenan, kita kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya ditabrak. Oke, saya nggak perlu sebut satu-satu. Kalau urusan yang jelek-jelek, kalian lebih ahli. Ya, nggak usah dikasih contohnya. Jadi, takarrub ya, deket-deket. Oke, ilmumu sudah nyampe sebenarnya kalau sekedar untuk ini. Cuma nggak operatif. Jadi, belum jadi ilmu yang sejati. Levelnya masih level bawah. Terus, kalau sudah imannya kuat, kemudian sudah dekat dan ingin mendekat pada Allah, ayo belajar tasawuf. Baru nanti kita masuk ke Fathur Rahman dan Kanzul Ma'rifah. Belajar tasawuf itu ada 3 level. Ada kelas mubtadi', ada kelas mutawasid, ada kelas muntaha. Saya tidak tahu kita ada di kelas mana, ataukah jangan-jangan kita belum daftar. Ya kalau belum daftar ya belum dapat kelas. Kelas mubtadi itu begitu kita daftar, begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal. Kelas mubtadi yang pertama harus dilakukan adalah nggarap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riya, ujub, kibir, ghadab, tamak, dan lain sebagainya. Ini level pemula. Kalau kita nggak sukses di sini, ya tidak akan naik kelas. Kalau masih ada sombong, sekecil apapun, ada tamak. Tamak itu tidak puas dengan apapun yang dikasih oleh Allah. Pingin terus. Pingin tambah. Punya istri 1, pingin 2. Punya pacar cantik, pingin yang lebih cantik. Punya uang banyak, pingin yang lebih banyak. Itu kita tidak akan lulus di kelas mubtadi. Riya juga begitu. Baru ngerti pengetahuan bagus dikit aja, dipamerkan kemana-mana. Punya grup 13, diposting semua di situ. Padahal cuma copy paste. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku lo ngerti nomor 1 duluan. Kan cuma itu sebenarnya kamu share itu. Begitu yang lain komentar, sudah ada sebelumnya di sini, terus kamu down. Sudah keduluan orang lain kan. Ya,
Ya pamer itu kan bahasa agamanya riya. Padahal kadang-kadang orang tidak butuh informasi dari dirimu. Atau jangan-jangan, kan sekarang banyak orang men-share kebencian. Kamunya berdosa dan ngajak-ngajak orang lain juga dosa. Kamu benci dan ngajak orang lain untuk juga benci. Itu namanya men-share kebencian. Hari ini kita banyak berbagi, cuma berbagi kebencian. Berbagi caci maki, berbagi olok-olok. Kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Jadi, ayo belajar tasawuf yang mau ya. Level pertama ini, membersihkan batin. Sombong, hodop, ngamuan. Sekarang orang Indonesia ini harganya mahal semua. Tidak ada yang rendah hati. Kalau ada orang ngomong tidak dia sukai, langsung lapor polisi. Iya, sekarang gitu. Yang sumpek ya polisinya itu nanti. Dan hati-hati ya, kalau budaya ini terus, polisinya kewalahan, nanti akan banyak kasus mandek. Lama-lama orang tidak akan percaya pada hukum dan polisi, yang terjadi pada akhirnya perang sipil, lawan sipil. Jadi kita harus siap mental, gejala-gejala ke arah sana ada. Cuma ya siapa sih kita? Hanya saja paling tidak kita membereskan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Tidak usah ikut-ikut tawuran. Tidak usah ikut menyumbang kemarahan, tidak usah ikut menyumbangkan kebencian. Kita nyari ilmu aja terus. Semakin dalam ilmu kita, semoga Allah tadi semakin murad ke kita, semakin jatuh hati pada kita. Ya sapa ngerti gara-gara hujan-hujan terus kamu ngaji Allah terus terharu. Wah. Iya. Hujan-hujan ya dibela-belain ngaji kan sapa ngerti. Loh, Allah tersentuh dan terharu itu kan macam-macam. Kadang-kadang peristiwa sangat kecil aja bisa bikin Allah terharu. Pelacur yang tiap hari hidupnya rusak gara-gara ngasih seekor anjing minuman yang anjing kehausan, dia bisa masuk surga gara-gara itu. Allah terharu. Kadang-kadang perbuatan kecil yang tidak ada artinya bikin seorang ulama besar bisa masuk neraka. Kan banyak narasi-narasi semacam itu. Maka hati-hati. Jangan melakukan yang kamu tahu jelek secara sengaja. Sopo ngerti Allah tersinggung. Sehingga perbuatan jelekmu yang tidak ada artinya itu bikin Allah marah. Oke, jadi ghadab. Level pertama, bersihkan batin. Di sini kita nggarap akhlak. Terus level pertengahan baru level mutawasid. Kalau sudah bersih, yang level pertama itu namanya takhalli, level kedua tahalli. Orang yang sudah suci terus ngapain? Ya diisi dengan yang baik-baik. Kalau kibirnya ndak ada, tamaknya ndak ada, riyaknya ndak ada, baru diisi dengan yang baik-baik. Mbok bareng aja Pak, ndak bisa. Karena sayyiat itu yubhibnas hasanat dan sebaliknya hasanat yubhibnas sayyiat. Kalau bareng dia saling memakan. Bersihkan dulu, terus baru diisi dengan kebaikan. Tidak bisa bareng antara korupsi dan sedekah. Kan sekarang orang, Pak, saya korupsi 1 juta, nanti tak sedekahkan 100.000. Sedekah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi dapat 7 juta. Korupsi itu kan cuma 1 juta. Pahalanya 7 juta. Jadi masih untung 6 juta saya, Pak. Loh, ya kan ngono, kalkulasi rasionalnya kan begitu. Barang, kan ada hadisnya juga. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, semua dosanya akan dihapus. Tenang aja kan.
korupsi sekian ratus miliar, ndak apa-apa. Nanti kita umroh 2 kali. Sebelum korupsi kita umroh, setelah korupsi kita umroh. Dosa di antara 2 perbuatan ini dihapus. Oke, yaitu namanya trik. Dianggap Gusti Allah bodoh. Ndak bisa ngitung. Ya, mutawasid. Kalau sudah bersih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, namanya tahalli. Isilah dengan sabar, isilah dengan qanaah, isilah dengan mahabbah cinta, isilah dengan muru'ah, isilah dengan uzlah dan seterusnya. Setelah batin bersih, dimulailah suluk. Ya, dari kata-kata salaka, menempuh jalan. Ayo sekarang menempuh jalan. Orang sering menyebutnya jalan sunyi karena nggak banyak orang tertarik lewat jalan ini. Jalan ini sepi. Orang lebih suka memanjakan hawa nafsunya. Maka levelnya mutawasid. Nanti ada level yang ketiga, namanya level muntaha, level puncak. Di dunia sufi kadang disebut level tajalli. Ketika orang nyampe level ini, dalam hidupnya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa selain Allah. Hanya tinggal Allah saja. Semua yang lain, baik dirinya sendiri ataupun dunia, ada di belakang. Tidak penting lagi. Itu level muntaha. Bukan berarti tidak butuh, terus tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tidak. Ya tetap makan, tetap minum, tetap kawin. Cuma kenikmatan dunia ini dalam rangka Allah. Demi tetap dekat sama Allah, demi tetap bisa ketemu sama Allah. Itu orang di level muntaha. Nah, di level mubtadi'nya Syekh Muhammad Arsyad itulah yang saya sebut tadi. Nanti beliau berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, karena tinggalnya beliau di Madinah. Dari Torekot Samaniyah. Nanti ada narasi dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi gurunya Syekh Abdul Karim Sammani ini menyuruh paling tidak 100 kitab harus dikhatamkan di level mubtadi. Ya. Nah, dia menunjukkan sarannya gurunya. Bagi orang-orang mubtadi, paling tidak kita di awal-awal bacalah risalah Qusairiyahnya Imam Qusairi atau Ihya Ulumuddinnya Ghazali. Begitu naik kelas, baca kitab Hizib. Saya bilang tadi, Samaniyah ini mix antara Saziliyah, Kholwatiyah. Kitab-kitab Saziliyah kan dalam suluknya terkenal Hizib-Hizib. Dan Saziliyah kan dari Afrika Utara. Itu untuk level mutawasid. Kenapa suluk yang hizib, doa-doa semacam ini di level mutawasid? Biar nggak salah guna. Tanpa melewati mubtadi, banyak orang yang shortcut langsung baca hizib demi ini. Bacalah ini 40 kali, maka perempuan mana yang tidak akan nempel padamu. Akan sering-sering kayak gitu. Jadi tujuannya bisa jelek. Bisa salah orientasi. Biar tidak salah orientasi, sebelum mengamalkan suluk, zikir wirid yang macam-macam, harus melalui makom mubtadi dulu. Bersihkan batinnya dulu. Makanya belajar tasawuf jangan kesusu pingin sakti. Kamu yang mau incer kan selalu saktinya itu. Kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan, wah, wes. Kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. Bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat, itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu.
Jadi sumber kamu jatuh ke bawah karena kamu jadi sombong, merasa besar, merasa penting, merasa sakti dan lain sebagainya. Jadi laluilah step-stepnya dengan bagus biar gak tersesat. Baru setelah itu level muntaha, level tinggi. Di level ini boleh sekarang kita buka tasawuf-tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Rumi, dan kawan-kawan. Yang kemarin agak rumit, jelimet, itu levelnya muntaha. Jangan ujuk-ujuk wahdatul wujud, pusing kamu. Yo, saya sudah wahdatul wujud, Pak. Saya ini Allah, rusak dunianya. Pelan-pelan, jangan kesusu. Ketika kamu nyampe level muntaha, itu yang bergerak bukan lagi kalian, tapi Allah. Jadi makanya istilahnya al-halas itu kan hulul, dari kata dasar hala, menempat. Allah yang datang ke kita, bukan kita yang masuk ke dirinya Allah. Jadi seizin Allah, sesuai ridhonya Allah. Itu level muntaha. Cuma katanya Abdul Somad Palimbani, hati-hati bener di level ini. Jangan diajarkan sembarangan kayak Abdul Hamid Abulum tadi. Bukannya salah, cuma masyarakat yang tidak ngerti nanti shortcut ke situ. Beberapa aliran kebatinan ada yang langsung shortcut ke sana. Akhirnya kan mungkin kalian pernah dengar istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu definisinya geser, bukan kayak hikmahnya filsafat, tapi ilmu kesaktian, kedikjayaan, dibacok ndak mempan, ditembak meleset, kan gitu. Dan itu yang kamu kejar-kejar. Jadi orientasinya keliru, step-stepnya belum dilalui. Jadi maka teori selanjutnya dari Syekh Muhammad Arsad, yuk belajar tasawuf, ya penting. Cuma level-levelnya diikuti. Jangan langsung loncat kelas, pingin sakti, pingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, dan lain sebagainya. Itu kan makanya Abu Yazid Bustami pernah bilang, kalau cuma jalan di atas air dan tidak tenggelam, bebek juga bisa, ikan juga bisa. Kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa. Apa istimewanya? Kan gitu. Tidak penting yang itu. Makanya dalam dunia tasawuf kan karomah itu ujian bagi seorang sufi. Kalau sudah dapat itu, mau ngapain? Kalau makomnya belum nyampe, levelnya belum nyampe, keistimewaan semacam ini justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. Jangan seneng-seneng kalau tiba-tiba kamu sakti. Saya ngomong itu loh Pak, kejadian beneran. Apa ndak sakti aku? Yo, sakti. Nah, percaya toh kata-kataku. Wah, itu podo wae itu. Berarti levelmu belum nyampe ke sana. Kan kamu sering, wah, Allah itu kelihatannya sayang banget ya padaku. Kan sering kalimat-kalimat kayak gitu. Merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dari yang lain, dan lain jenisnya.